Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini mari kita sama-sama melihat satu fenomena yang terjadi di angkasa Israel di video berikut ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kilatan cahaya menakutkan gegerkan langit Israel. Sebuah video penampakan cahaya di langit Israel membuat heboh dunia maya. Video berdurasi 3 menit 26 detik itu telah ditonton lebih dari 1,4 juta orang. Setelah beredar di laman berbagi video Imgur dan YouTube. Seperti dilansir Miro, Rabu 1 November 2023, kilatan cahaya itu terjadi di balik awan gelap yang sedang melingkupi langit Israel. Kondisi tersebut membuat netizen bingung, bahkan sebagian besar menduga kalau kilatan cahaya itu merupakan ulah makhluk asing dari angkasa luar. Dalam klip, cahaya yang bersinar terang dari balik awan tebal dan bergelombang itu bergerak seperti cahaya mencusuar, tak menentu arah, berayun dari kiri ke kanan. Meskipun beberapa netizen telah menyatakan menyangkal itu perbuatan makhluk luar angkasa, ada alasan alternatif untuk cahaya. Situs web NASA menjelaskan tentang video serupa yang merupakan fenomena cuaca yang terjadi saat debit petir di awan badai yang mengubah medan listrik di atas awan akibat adanya kristal es yang memantulkan sinar matahari. Medan listrik baru dengan cepat kembali berorientasi pada kristal geometris yang memantulkan sinar matahari secara berbeda, tulis situs itu. Tapi tidak semua netizen mau menerima penjelasan ilmiah itu. Salah satu pengguna Reddit menulis, ini benar-benar ulah alien. Tidak ada penjelasan lain untuk apapun, terutama kejadian ini, bantahnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kutukan terhadap Israel. Ulangan 28 ayat ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutukan terhadap mereka yang membenci Israel. Orang-orang Yahudi adalah orang yang diberkati. Membenci dan menentang mereka adalah hal yang berbahaya. Selama Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler dan tim pembunuhnya membunuh 6 juta orang Yahudi. Namun pada akhir hari itu, sekitar 7,5 juta orang Jerman juga terbunuh. Bangsa Jerman hancur pada akhir tahun 1945. Namun bangsa Israel lahir setelah tahun 1945. Orang-orang yang membenci orang-orang Yahudi sedang berjalan lurus masuk ke dalam sebuah kutukan. Anda tidak perlu masuk ke dalam kutukan yang menanti semua orang yang membenci dan mengutuk umat Tuhan. Putuskan untuk mengasihi mereka dan masuk ke dalam berkat Tuhan. Berkat inilah yang dicari oleh banyak pelayan Tuhan dengan mendukung dan melakukan sesuatu untuk membantu Israel. Gereja Tuhan harus menyedari berkat yang tersedia bagi mereka yang mengasihi Israel. Kejadian 27 ayat ke-29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau.
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah umat kesayangan Allah. Siapa yang mengutuk, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati, diberkatilah dia. Kejadian 27 ayat ke-29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Israel adalah umat kesayangannya. Dia sudah berjanji bahwa Israel akan diberkati. Tidak mungkin dia batalkan berkat-berkat itu. Bahkan Alkitab mencatat orang yang mengutuk Israel sebaliknya akan mendapat kutuk dari Tuhan. Tuhan pun bukan tidak pernah marah kepada Israel. Bapak Ibu yang kekasih, Baal Peor adalah peristiwa tragis penyembahan berhala bangsa Israel yang berakibat matinya 24,000 orang kerana ditimpa hukuman dari Tuhan. Kisah ini dicatat dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, terutama di Kitab Bilangan pasal 25 ayat pertama sampai ke-15. Lantas, ada dua alasan mengapa memberkati Israel adalah baik. Yang pertama, itu adalah perintah Tuhan sendiri. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Di Bilangan 23 ayat ke-20. Bila itu perintah dan kita melanggarnya, bukan hal yang baik yang akan kita terima, tetapi hal yang buruk yang datang. Perintah itu bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dilakukan. Bilangan 24 ayat ke-9. Sebab bila kita memberkati Israel, Alkitab katakan, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Kedua, sebab Israel adalah bangsa yang disertai Tuhan. Buktinya apa? Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Bilangan 23 ayat ke-23. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Israel bangsa pilihan dan kesayangan Tuhan. Janji pemulihan akan digenapi. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak bersama. Dan saudara dalam Tuhan, ya, sejak tanggal 7 Oktober yang lalu, ya, sejak adanya persoalan di antara Israel dengan Hamas, ya, banyak orang berpikir yang enggak-enggak tentang Israel. Ada orang yang berkata bahwa Israel terlalu kejam lah, Israel ini dan itu. Dan saudara dalam Tuhan, apapun kata mereka tentang Israel, itu sih urusan mereka, itu mulut-mulutnya mereka. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tentunya kita diwajibkan untuk menyampaikan kata-kata berkat, ya. Dan saudara dalam Tuhan, kalau kita belajar sejarah Alkitab, ya, bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena bangsa Israel sendiri adalah umat pilihan Tuhan, ya, umatnya Tuhan, ya. Jadi Tuhan senantiasa ada bagi Israel. Tuhan senantiasa menyatakan pembelaannya bagi Israel, ya. Ada kasih terkhusus bagi Israel dari Tuhan, ya. Dan itu dijanjikan Tuhan kepada Abraham sebagai bapak leluhur daripada bangsa Israel, dan itu digenapinya bagi bangsa Israel. Saya katakan tidak hanya di zaman Alkitab, tapi hingga kini, ya, walaupun di antara orang Israel sendiri ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi saya percaya bahwa Tuhan tetap menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai dalam janjinya, ya. Tuhan tidak seperti manusia.
Ya, manusia bisa mengingkari janjinya, tetapi Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya. Ya, ada berkat umum bagi bangsa Israel, ya, sehingga hari ini boleh kita lihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang luar biasa, bangsa yang hebat, dan bangsa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara dalam Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan senantiasa nyata bagi bangsa Israel. Walaupun hari-hari terakhir ini banyak orang yang mengatakan bahwa Israel ini begini dan begitu. Mereka berpendapat lain tentang Israel, tapi saudaraku dalam Tuhan, ya, itu tidak mengurangi berkat Tuhan bagi bangsa Israel itu sendiri. Ya, Israel semakin hebat, semakin kuat, dan semakin jaya. Sebagai bukti bahwa Tuhan senantiasa ada bagi Israel itu sendiri. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Dan di kesempatan ini juga saya mau pesan kepada kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, percaya Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita. Tuhan senantiasa ada menolong saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.